Tuhan terima kasih, kami bersyukur sekali lagi buat kesang ke tempat ini. Dan Tuhan kami berdoa Tuhan di waktu yang singkat ini yang kami punya. Tolong kami untuk ngerti apa yang jadi kehendak Tuhan buat hidup kami. Hari ini Tuhan secara khusus aku berdoa buat setiap orang yang datang ke tempat ini. Bawa kami untuk sekali lagi berjumpa dengan salib-Mu Tuhan. Kami percaya kekristenan sejati sedang Tuhan mau bangkitkan di hari-hari ini. Kekristenan yang hanya bisa lahir keluar dari perjumpaan dengan salib Tuhan. Itu sebabnya sore hari ini tolong kami Tuhan untuk menjumpai salib itu. Dan keluar dari pengalaman tersebut, lahir dari tempat ini, keluar dari tempat ini. Orang-orang yang siap hidupnya untuk dipersembahkan dan dipakai buat kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan buat siang hari ini. Kami siap untuk duduk dengar apa yang Tuhan mau katakan buat hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Yang percaya sama-sama katakan amin. Amin. Ya silakan duduk saudara. Shalom, selamat siang semua. Gimana kabarnya hari ini? Senang sekali saya bisa sekali lagi datang ke tempat ini. Sudah cukup lama saya nggak ke sini. Mungkin sekitar hampir setengah tahun, mungkin. Tapi senang sekali saya bisa datang ke sini sekali lagi. Dan hari ini saya percaya ada satu pesan yang khusus yang Tuhan mau nyatakan buat kita semua. Dan saya mau masuk langsung ke dalam pesan itu. Saya mau cerita dulu sedikit. Tahun ini adalah tahun ke-16 saya melayani Tuhan. Jadi artinya sudah 15 tahun penuh saya berkhotbah, saya ngajar, saya melayani Tuhan di apapun yang saya bisa lakukan. Dan 15 tahun ini kalau orang bilang lama juga, saya sih gak terlalu berasa. Kayaknya baru kemarin gitu saya mulai. Ingat banget ketika pertama kali mulai pelayanan, mulai dari desa-desa, mulai diterima di kota, mulai ada kota-kota lain, dan ada anugerah Tuhan yang bekerja di situ. Kenapa saya cerita begini? Saya cerita, saya udah pelayanan sekian lama, bukan untuk bilang saya hebat, jam terbang, no. Saya cerita, saya pelayanan sekian lama karena begini, karena saya perhatikan, saya mengamati ada sesuatu di apa yang kita sebut kekristenan. Saya mengamati sesuatu yang saya temukan secara umum di gereja-gereja yang ada, terutama di Indonesia dan di luar negeri. Di Indonesia terutama, karena saya bicara sama saudara, saya temukan begini, ini saya sebutnya begini. Ada gambaran yang salah dengan kekristenan yang kita punya, terutama hari-hari ini. Itu yang saya temukan. Ketika saya berkeliling 15 tahun ini, saya mulai perhatikan kekristenan. Saya mulai perhatikan gereja, saya mulai perhatikan pesan-pesan yang dikhotbahkan. Dan saya temukan begini, ada gambaran yang salah dengan kekristenan yang kita punya sekarang. Untuk buat pernyataan seperti itu, saudara akan bertanya, maksud Bapak gimana? Apanya yang salah Pak? Izinkan saya jelaskan. Saya temukan kekristenan terutama hari-hari ini, telah jadi satu bentuk kekristenan yang fokus utamanya hanya begini, mengejar berkat-berkat Tuhan buat dirinya. Kalau saudara perhatikan, saudara renungkan dan pikirkan, dan coba evaluasi secara jujur, saudara akan temukan itu. Kekristenan yang fokus, yang dimana fokus kita ditujukan hanya pada gini, mengejar berkat-berkat Tuhan lebih banyak buat diri kita. Gimana caranya saya bisa lebih diberkati sama Tuhan? Gimana caranya saya bisa ditolong sama Tuhan? Gimana caranya saya bisa dapat mujizat dari Tuhan? Gimana caranya saya bisa dapat jodoh? Gimana caranya? Semua pusatnya ke sini. Ada gambaran yang salah saya bilang dengan kekristenan, gambaran kekristenan yang kita punya sekarang. Saya kasih ilustrasi. Kira-kira gimana rasanya kalau saudara punya seorang teman, bayangkan ya, saudara punya teman, dan teman saudara ini katakanlah teman cukup baik. Kadang datang tiap hari, kadang datang seminggu sekali, kadang datang beberapa bulan sekali. Tapi anggaplah ini teman saudara. Cuman masalahnya begini, setiap kali teman saudara ini datang kepada saudara, setiap kali dia datang selalu ada maunya. Contoh. Satu kali dia datang, aduh bro, tolong dong, tolong banget. Loh kenapa tolong? Aduh tolong banget nih, gue bener-bener gak tahu kemana lagi. Gue udah gak punya uang sama sekali dan gue gak tahu harus minta bantuan dari mana. Ya namanya teman kita kesian, kita iba, kita bilang gini-gini udah deh. Nih, gue bantuin. Kita tolong dia hari itu. Dia pergi hari itu. Beberapa saat kemudian orang yang sama ini balik lagi. Dia bilang lagi, aduh bro, kali ini tolong gue. Lo ada apa lagi tolong. Enggak gini, gue kan punya anak gue sekolahnya ngancam. Kalau uang sekolah gak dibayar juga, maka dia bakal dikeluarin. Sekali lagi karena ini teman kita kesian sama dia, iba sama dia, kita bilang udah dari gini deh. Udah gue bantuin, gue gak mau anak lu putus sekolah. Kita bantu dia lagi hari itu. Dia pulang. Beberapa saat kemudian orang yang sama ini balik lagi. Dan sekali lagi dia ngomong, aduh bro, tolong lu. Ada apa lagi tolong sekarang?
Dia ngomong, aduh gini, istri gue ngancam mau ninggalin gue, kalau gue gak bisa kasih uang sama dia. Kita kasihan sama dia sekali lagi, kita bantu dia, udah gue bantuin. Pertanyaan saya simpel, berapa banyak di antara saudara yang mau atau yang suka punya teman kayak gitu? Ada? Ada? Saudara mau gitu, suka punya teman kayak gitu, ada? Saya angkat tangan juga, saya gak mau, cuman contoh aja. Gak ada kita yang mau punya teman kayak begitu. Temen yang kata kasarnya begini, kita baru lihat batang hidungnya aja udah tahu, ini pasti ada lagi nih maunya gitu ya. Nggak ada kita yang mau punya teman kayak gitu. Tapi kenapa seringkali gambaran tadi merupakan gambaran dari hubungan kita sama Tuhan, seringkali. Saya bilang tadi, ada orang bilang gini sama saya, Pak, tapi saya datang kok sama Tuhan tiap hari, saya saat teduh. Bagus. Ada orang lain lagi bilang, enggak Pak, tapi setiap minggu saya nggak pernah absen, pasti ke gereja. Bagus, seminggu sekali. Ada yang lain bilang, Pak, saya nggak pernah absen kok Pak, yang namanya Paskah sama Natal, ya beberapa bulan sekali, atau lebih tepatnya setahun sekali. Tapi kesamaannya begini, mau datang tiap hari, mau datang tiap minggu, mau datang beberapa bulan sekali, kesamaannya begini. Setiap kali kita datang sama Tuhan, kita datang sama Dia, cuman karena ada maunya. Coba cek hubungan kita sama Tuhan, apa itu isinya? Bukan. Setiap kali kita datang sama Dia, pasti ada selalu yang kita minta dari Dia. Pasti selalu ada sesuatu yang kita bawa sama Dia. Tuhan tolong, Tuhan bantu, Tuhan lakukan, Tuhan. Ada gambaran yang salah dengan gambaran kekristenan yang kita punya. Kekristenan yang isinya cuma satu pihak, yang penuh dengan permintaan, permohonan, tuntutan, dan kebutuhan sama pihak yang satu. Tapi kemudian di saat yang bersamaan, kita sebut ini hubungan. Padahal saudara sendiri gak mau punya teman yang kayak gini. Ada gambaran yang salah dengan gambaran kekristenan yang kita punya. Yang lainnya, saudara, ketika saudara panggil Yesus, ketika saudara terima Yesus sebagai juru selamat saudara, saudara mulai tempelkan satu sebutan terhadap Dia. Yesus saudara panggil sebagai Tuhan, benar? Saudara panggil Yesus sebagai Tuhan, Tuhan Yesus, benar ya? Saya mau tanya sama saudara, saudara tahu gak sih arti kata Tuhan itu apa? Tuhan itu bukan nama, Tuhan itu jabatan, sebutan, julukan. Saudara tahu Tuhan artinya apa? Ada orang bilang Tuhan itu artinya Tuan Pak. Boleh, tapi masih kurang pas. Tuhan itu bukan sekedar Tuan. Yang lebih tepat kata Tuhan di dalam Alkitab, itu diterjemahkan dari satu kata yaitu kata ini, kurios. Itu bahasa aslinya Tuhan, kurios. Pertanyaannya apa itu kurios? Kurios itu diterjemahkan langsung begini, the supreme master. Artinya begini, dia Tuan di atas semua Tuan. Dia bos di atas semua bos. Dia otoritas di atas semua otoritas di atas hidup kita. Ada orang mulai bertanya, loh Pak, kok Tuhan di atas semua Tuan? Memangnya hidup saya punya berapa Tuan Pak? Pertanyaan yang bagus. Well, saya kasih gambaran. Dalam hidup setiap manusia, kita punya ada tingkatan-tingkatan otoritas di atas kita. Contoh, Alkitab bilang begini, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu. Dengan kata lain, suami adalah otoritas di atas istri. Alkitab bilang begini, hai anak-anak, taatilah orang tuamu. Dengan kata lain, orang tua kita adalah otoritas di atas kita. Hai warga negara, taatilah pemerintahmu. Dengan kata lain, pemerintah di suatu bangsa itu otoritas di atas kita. Hai hamba-hamba, taatilah tuanmu. Dengan kata lain, bos kita, entah itu di perusahaan, di kantor, itu otoritas di atas kita. Saudara setuju? Kita punya banyak lapisan otoritas di atas kita. Tapi ketika saudara panggil Yesus sebagai Tuhan, artinya apa? The Supreme Master. Tuhan yang tertinggi posisinya. Saudara lagi bilang, Yesus posisimu ada di atas semua otoritas di atas hidupku. Amin. Saudara setuju ya? Itu ketika saudara bilang dia Tuhan. Menariknya adalah, saya berusaha membayangkan, kalau ada saudara di sini yang berani datang ke kantor besok hari Senin, saudara ke kantor, saya bayangkan saudara berani masuk ke ruang bos saudara, atasan saudara, manajer saudara, dan saudara mulai bilang begini sama bos, kayaknya mulai sekarang nama perusahaan kita harus ganti, bos, kayaknya visi juga kita harus rubah, bos, kayaknya orang ini harus kita copot, bos, nih gaji saya harus naik, bos, ruangan bos jangan di sini, bos, ruangan saya pindah ke sini. Ada yang berani lakukan itu? Sama bosnya? Saya bayangkan kalau ada saudara berani lakukan itu, paling-paling bos jawab gini, udah deh, bentar, gini. Mulai besok, nggak usah balik, bener ya? Dengan katanya pecat. Kita nggak berani lakukan itu sama bos kita di perusahaan, benar?
Tapi menariknya orang Kristen yang panggil Yesus sebagai Tuhan, the supreme master, Tuhan di atas semua, Tuhan kita. Kita berani datang sama dia dan mulai atur dia dan mulai bilang, Tuhan berkati aku, Tuhan lakukan ini bagiku Tuhan, berperanglah bagiku Tuhan, halau musuh dari hadapanku Tuhan, lindungi aku. Sama dia yang kita sebut sebagai Tuhan di atas semua Tuhan, kita berani datang sama dia dan mulai kasih tahu dia apa yang dia harus lakukan, ketimbang dia kasih tahu hidup kita apa yang kita harus kerjakan. Sekali lagi saya bilang, saya temukan ada gambaran yang salah dengan kekristenan yang kita punya hari ini. Kekristenan yang isinya orang-orang yang cuma mengejar berkat buat dirinya sendiri. Orang bilang, enggak kok Pak, kita enggak belajar berkat doang. Well, ceknya gampang. Saudara periksa berapa banyak khotbah yang dikhotbahkan dari mimbar di depan saudara. Saya nggak perlu ada di sini untuk bisa tahu ini. Bukan di sini aja, umum. Saya berani jamin. Di atas 75% khotbah-khotbah yang saudara dengar pasti isinya berkat. Enggak kok Pak, kita belajar doa juga, kita belajar iman juga, iya. Tapi ketika belajar doa juga gini, saudara harus berdoa, intim sama Tuhan. Supaya apa? Supaya Tuhan berkati. Ayo saudara harus punya iman, supaya apa? Supaya bisa klaim janji-janji Tuhan. Ayo saudara berkati Israel, supaya apa? Orang yang berkati Israel diberkati juga hidupnya. Ujung-ujungnya sini. Ada gambaran yang salah dengan kekristenan yang kita punya. Kekristenan yang fokusnya hanya tertuju sama dirinya sendiri. Kekristenan yang memanggil Tuhannya sebagai the supreme master, tapi lebih banyak kita yang ngatur dia apa yang dia harus lakukan, ketimbang dia yang perintahkan kita apa yang kita harus hidupin. Saya bilang begini, saya percaya hari-hari ini terutama, kekristenan harus kembali kepada akarnya. Kekristenan yang sejati harus muncul sekali lagi. Dan dengarkan saya baik-baik. Satu-satunya cara kekristenan yang sejati bisa muncul adalah ketika kekristenan itu lahir dari salib. Masalahnya begini, zaman sekarang bahkan udah gak banyak hamba Tuhan yang berani khotbah tentang salib. Kenapa? Karena gak laku. Kalau ngomong salib, aduh Pak, serem Pak. Jangan ngomong salib, ngomongnya berkat aja enak. Saudara ngomong sama hamba Tuhan sekarang pun, saya hamba Tuhan, teman-teman saya hamba Tuhan. Yuk, kenapa gak khotbah yang lain berkat? Oh, karena berkat laku bro. Khotbah berkat diundang di mana-mana. Khotbah salib, waduh, itu mah jarang undangan. Gak banyak sekarang bahkan yang berani ngomong tentang salib. Kalau saya dengar saya baik-baik, kekristenan yang sejati hanya bisa lahir dari perjumpaan dengan salib. Hari ini saya mau ajak saudara untuk sekali lagi berjumpa dengan salib Tuhan. Untuk kita temuin apa yang harusnya kita jumpai di salib. Saya mau ngomong lebih ekstrim lagi. Kalau versi kekristenan yang kita dengar hari ini, bunyinya begini sama kita. Kalau kamu mau hidup kamu diberkati, dengar saya baik-baik. Kalau kamu mau hidup kamu diberkati, kamu harus percaya Yesus. Kalau kamu mau disembuhkan, kamu harus percaya Yesus. Kalau kamu mau dipulihkan, kamu harus percaya Yesus. Kalau kamu mau dapat mujizat, kamu harus percaya Yesus. Well, saya kasih tahu. Kebanyakan orang yang pada akhirnya percaya Yesus pun bukan karena mau percaya Yesus, tapi karena mau diberkati, karena mau disembuhkan, karena mau dapat mujizat, karena mau dipulihkan hidupnya. Yesus buat banyak orang nggak lebih dari sekedar syarat. Saya bilang ini, sorry saya ngomong ekstrim. Nggak ada bedanya dengan saudara pergi ke dukun, dan dukun bilang begini, kalau Bapak mau sakit Bapak sembuh, Bapak potong ayam hitam. Saudara mikir, oh, kalau mau sembuh potong ayam hitam. Ya udah nggak apa-apa deh. Yang penting sembuh. Ayam hitam juga dipotong. Buat banyak orang ayam hitam cuman syaratnya yang penting sembuh. Yesus jadi nggak ada bedanya dengan ayam hitam yang harus dipotong yang disuruh sama dukun. Cuma dijadikan syarat sama banyak orang. Ya udah deh yang penting diberkati. Harus percaya Yesus. Ya udah nggak apa-apa deh. Makanya sesudah mereka percaya Yesus pun, nggak heran mereka datang ke tempat ini yang namanya gereja, yang mereka kejar bukan Yesus isinya, yang mereka kejar mana berkatnya. Katanya kalau saya percaya Yesus, saya diberkati. Muncul gambaran yang salah dengan kekristenan yang kita punya hari ini. Saya tahu saudara tertantang, di area pemikiran saudara setidaknya dengan apa yang saya bagikan. Kalau ada yang nggak suka pesan ini, tolong jangan undang saya lagi. Saya udah ngomong berkali-kali. Dengar baik-baik. Kekristenan yang sejati hanya bisa lahir dari perjumpaan yang benar dengan salib Tuhan. Hari ini saya mau ajak saudara untuk sekali lagi berjumpa dengan salib itu. Apa sih yang harusnya kita jumpai di salib itu? Ada apa sih di salib Tuhan? Kalau saudara tanya sama mayoritas orang Kristen zaman sekarang, apa sih salib Yesus? Kebanyakan jawaban yang mereka kasih akan menggambarkan pengertian mereka yang begitu dangkal tentang salib. Kebanyakan orang cuma bilang begini, salib adalah Yesus mati supaya kita masuk surga.
Salib adalah Yesus mati supaya kita selamat. Saya nggak bilang pernyataan saudara salah, tapi saya bilang gambaran itu kurang lengkap. Hari ini saya mau ajak kita lihat salib dengan cara yang berbeda. Salib bukan hanya momen di mana Yesus mati buat kita supaya kita masuk surga. Salib bukan cuma sekedar Yesus mati supaya kita selamat, tapi dengarin baik-baik. Ada pertukaran ilahi yang terjadi di salib. There is a divine exchange at the cross. Itu judul pesan saya. Ada pertukaran ilahi yang terjadi di salib. Dan ada 3 pertukaran yang sebenarnya terjadi di salib. Pertukaran yang pertama yang sebenarnya terjadi di salib, saya sebutnya begini. There is a sin exchange. There is a punishment exchange. Ada pertukaran dosa dan ada pertukaran hukuman terjadi di salib. Saudara mulai berpikir, maksudnya apa itu Pak? Apa itu pertukaran dosa? Apa itu pertukaran hukuman? Kalau saya jelaskan. Dengar ini baik-baik. Kalau saudara percaya bahwa surga itu ada, saudara dengar yang saya ngomong, kalau saudara percaya surga itu ada, boleh saya tahu berapa banyak saudara di sini yang percaya surga itu ada? Saudara percaya itu? Maka saya kasih tahu ini. Kalau saudara percaya surga itu ada, maka konsekuensinya, dengar baik-baik, saudara juga harus percaya bahwa neraka juga ada. Halo? Karena surga nggak akan jadi surga kalau neraka nggak ada. Surga nggak akan jadi surga kalau neraka nggak ada. Dan Yesus nggak akan jadi pilihan kalau yang ada cuma surga. Kenapa? Orang nggak perlu pilih Yesus kalau yang ada cuma surga. Otomatis toh semua bakal masuk surga. Tapi surga ada karena neraka ada. Dan orang harus mulai ngerti dan dengar bahwa neraka itu ada. Banyak orang nggak berani ngomong tentang neraka. Kenapa? Karena terlalu negatif kesannya. Well, hari ini saudara harus dengar ini. Pak, tapi orang takut dengar neraka. Well, justru orang harus takut neraka untuk bisa menghargai surga yang Tuhan kasih sama dia. Kalau saudara bilang gini, Yesus mati supaya kita selamat. Pertanyaan saya, selamat dari apa? Karena banyak orang Kristen berpikir sekarang, ya saya selamat. Tapi juga sebelum saya percaya Yesus, saya juga udah selamat. Hidup saya baik-baik aja kok. Mereka gak ngerti mereka selamat dari apa. Baru kemudian ketika mereka dengar tentang neraka, mereka baru sadar mereka selamat dari apa. Dengar baik-baik, neraka itu ada. Pertanyaannya apa itu neraka? Saya jelaskan, neraka adalah, ini definisinya, neraka adalah tempat hukuman akhir yang akan didapat, yang akan diterima, yang akan ditanggung sebagai akibat, sebagai konsekuensi, sebagai upah dari semua dosa yang kita lakukan dalam hidup kita. Roma pasal 6 ayat 23, ini ayatnya. Ayat itu bilang begini, karena upah dosa adalah maut. Alkitab bilang upah dosa, untuk dosa upahnya adalah maut. Untuk setiap dosa yang kita lakukan, ada neraka yang menanti kita di akhir. Orang tanya sama saya, maksudnya upah itu gimana Pak? Maksudnya konsekuensi itu gimana Pak? Saya jelaskan. Saya kasih ilustrasi. Kalau saudara pergi ke restoran hari ini, ya, ke restoran, dengar ini baik-baik. Saudara bisa pesan apapun yang saudara mau pesan. Dan saudara juga boleh makan apapun yang saudara mau makan. Benar? Asal ada di menu. Saudara boleh pesan apapun yang saudara mau pesan. Boleh makan apapun yang saudara mau makan. Asal jangan lupa, dengerin ini baik-baik. Asal jangan lupa, sebelum pulang saudara harus nah bayar, ngerti itu. Mau pesan apa juga boleh, mau makan semua juga boleh. Asal jangan lupa sebelum pulang harus bayar. Sederhana kan? Bisa ngerti ini ya? Dengar ini baik-baik. Tuhan kasih sama setiap kita yang namanya kehidupan. Tuhan kasih hidup sama setiap kita. Dengar saya ngomong. Saudara boleh lakukan apapun yang saudara mau lakukan dalam hidup saudara. Saudara boleh putuskan apapun yang saudara mau putuskan. Saudara boleh nikahin siapapun dan berapapun yang saudara mau nikahin. Saudara boleh kerjain apapun yang saudara mau kerjain dalam hidup saudara. Asal jangan lupa, di akhir dari hidup saudara, ada pertanggungjawaban yang Tuhan akan tuntut dari setiap kita. Bisa nangkep itu? Mau lakuin apa silakan. Tapi jangan lupa, ini problemnya banyak orang. Mereka lupa. Mereka bilang gini, oh Pak, hidup ini kan singkat, hidup ini kan pendek. Udah puas-puasin aja, silakan. Tapi saya ingetin aja, mau puas-puasin silakan. Jangan lupa, ujung-ujungnya harus bayar. Banyak orang lupa bayar. Banyak orang lupa, ada konsekuensi atau upah yang dia harus tanggung di akhir dari hidupnya. Dan Alkitab jelas ngomong begini, upah dosa itu maut. Buat setiap dosa yang kita lakukan dalam hidup kita,
ada neraka yang menanti kita di ujung akhir hidup kita. Itu yang Alkitab jelaskan. Tapi lebih jauh lagi Alkitab bilang begini. Well, kita ngerti dosa punya upah yaitu maut. Tapi problemnya Alkitab ngomong di ayat yang lain, Alkitab bilang begini. Roma pasal 3 ayat 23 bilang, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Alkitab bukan cuma ngomong dosa itu ada konsekuensinya, neraka. Tapi Alkitab lebih lanjut bilang begini, semua orang udah berbuat dosa. Well, untuk bikin pernyataan semua itu nggak main-main. Kenapa? Karena Alkitab nggak bilang sebagian besar orang berbuat dosa, enggak. Alkitab nggak bilang banyak orang, enggak. Alkitab bilang semua orang telah berbuat dosa. Wih, nggak main-main nih, semua. Tapi minimal hari ini saya bisa minimal di tempat ini buktikan kalau apa yang Alkitab ngomong benar. Kalau saudara nggak percaya, ada sekian banyak orang di sini, boleh nggak saya tanya begini? Berapa banyak di antara saudara yang berani bilang begini, Pak, saya dari hari saya lahir sampai hari ini saya belum pernah berbuat dosa sama sekali. Ada yang boleh angkat tangan? Saya angkat tangan juga nyontoin dong. Saya juga nggak berani. Ada? Kalau ada saudara yang berani angkat tangan pun, saya akan langsung bilang, nah itu baru berbuat dosa lagi tuh. Karena bohong pasti. Benar? Jadi artinya apa? Artinya Alkitab benar ketika dia bilang, semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Coba gabungkan komponennya. Kita semua udah berbuat dosa. Dan buat setiap dosa yang kita lakukan, ada konsekuensinya. Apa itu? Ada neraka yang menanti kita di akhir. Dengar ini baik-baik. Ini definisi neraka. Neraka adalah tujuan akhir dari semua orang. Bahwa semua orang sedang mengarah ke situ dalam kehidupannya. Semua orang sedang mengarah ke neraka yang menanti kita di ujung. Itu yang Alkitab ngomong tentang dosa dan tentang neraka. Saya mau kasih ilustrasi yang lain. Apa itu pertukaran dosa dan pertukaran hukuman? Saudara harus dengar ini. Saya mau kasih satu contoh yang ekstrim. Banyak anak muda di sini jadi ekstrim saudara bisa terima. Saya kasih contoh ini. Kalau katakanlah saudara baru buat salah dan salahnya nggak kira-kira. Saudara katakanlah, ini contoh ya. Saudara baru selesai bunuh orang, das. Lebih sialnya lagi, abis bunuh orang, saudara ketangkep basah. Nah, ketahuan. Tangan masih megang pisau, darah masih berlumuran, dan orang lihat langsung korbannya ada di situ. Saudara baru bunuh orang di situ. Apa yang terjadi ketika ketangkep basah? Otomatis saudara ditangkap, saudara ditahan. Saya mau ajak saudara mulai bayangkan, di saat saudara ditahan di situ, apa yang mulai terlintas dalam pikiran saudara? Ingat, saudara benar-benar baru bunuh orang, dan saudara lagi ditahan di situ. Beberapa saudara udah bisa mulai bayangkan, waduh gimana nih, saya nggak bakalan bisa lolos. Beberapa saudara mulai mikir jauh ke depan, saudara mulai mikir, waduh ini pasti ujung-ujungnya ke pengadilan nih. Dan ketika saya diadilin, ini pasti saya akan didakwa, ini pasti saya akan dihakimi, dan ujung-ujungnya saya pasti divonis. Beberapa saudara udah bisa mikirin itu. Bahkan beberapa saudara bisa mikir lebih jauh lagi, bukan cuma vonis, bukan cuma ketok palunya yang takut. Sesudah ketok palu, saya bakal masuk penjara. Dan karena kesalahan saya besar, udah pasti ini penjaranya yang lama. Beberapa saudara udah bisa bayangin, wah saya bakal ada di neraka untuk waktu yang lama. Udah ada di penjara untuk waktu yang lama. Pertanyaannya gini, gimana kalau di tengah-tengah keadaan saudara lagi menunggu di tahanan. Ingat, belum diadili, belum juga divonis, dan belum masuk penjara. Gimana kalau di tengah-tengah waktu itu, ada satu orang yang datang menghampiri saudara. Dan orang ini bilang begini, Pak atau Bu, Bapak tahu saya siapa. Saya ini orang baik-baik. Saya nggak pernah bunuh orang. Saya nggak pernah buat kesalahan apapun. Saya nggak pernah berbuat jahat sama sekali. Saya selalu berbuat baik buat semua orang. Tapi Pak, saya nggak mau lihat Bapak dihukum. Saya nggak mau lihat Bapak divonis. Saya nggak mau lihat Bapak didakwa dan dihakimi. Dan ujung-ujungnya harus dihukum. Saya nggak mau lihat Bapak ngalamin itu. Gini Pak, gimana kalau saya nggak buat salah sama sekali. Tapi gimana kalau saya yang ngaku saya yang bunuh orang yang Bapak bunuh. Gimana kalau saya yang bilang saya yang lakukan? Gimana kalau saya aja yang diadili? Gimana kalau saya aja yang dihakimi? Gimana kalau saya aja yang didakwa? Dan gimana kalau saya aja yang divonis? Gimana kalau saya aja yang harus dihukum buat kesalahan yang Bapak lakukan? Saudara lihat gambaran ini, saudara bilang mana mungkin Pak itu kejadian di kejadian nyata. Exactly. Tapi ini persis apa yang Tuhan lakukan buat hidup setiap kita. Tahukah saudara, setiap kita udah tertangkap basah. Kita punya dosa dalam hidup kita, saudara pun akui kita semua udah berbuat dosa.
Dan di dalam perjalanan kita menuju ke pengadilan akhir, kita udah bisa bayangkan di situ. Wah, saya bakal dihakimi di situ. Saya bakal didakwa di situ. Saya bakal divonis di situ. Beberapa saudara bisa mikir lebih jauh lagi. Ada neraka yang udah nunggu hidup saya di belakang. Tapi di tengah-tengah itu, ada Yesus yang datang menghampiri hidup kalian. Menghampiri hidup saudara. Yesus yang bilang begini, aku gak pernah buat apa-apa. Tapi biar kesalahanmu aku yang akui. Biar dosamu aku yang tanggung. Biar aku yang dihakimi. Biar aku yang didakwa. Tahu gak saudara? Sebelum Yesus harus tergantung di atas kayu salib. Dia dihakimi dan didakwa secara palsu. Maksudnya palsu apa? Dia gak pernah lakukan apa yang dituduhkan. Dia gak pernah berbuat dosa. Tapi seluruh dosa kita ditimpakan kepada dia. Dia mati sebagai penanggung dari dosa kita. Ada hukuman yang harusnya kita derita, kita alamin. Tapi dia yang jadi dihukum, ganti posisi kita. Yang pertama yang terjadi di atas kayu salib, ada pertukaran dosa. Kita yang dosa, Yesus yang kudus. Yesus dijadikan dosa, supaya kita dibenarkan oleh karena kekudusannya. Kita yang harusnya dihukum. Lain kali saudara lihat salib, saya kasih tahu apa yang harusnya saudara lihat. Harusnya saudara lihat diri saudara yang tergantung di situ. Kita kalau harus mati itu pantas. Kenapa? Alkitab bilang upah dosa ialah maut. Itu memang udah konsekuensi yang harus kita tanggung. Karena semua perbuatan yang kita lakukan. Tapi Yesus tergantung untuk gantikan hukuman yang harusnya kita tanggung. Yang pertama yang terjadi di salib, ada pertukaran dosa. Ada pertukaran hukuman. Yesus mati supaya dia dihukum, supaya kita gak perlu dihukum. Yang pertama yang terjadi di salib, ada pertukaran hukuman, pertukaran dosa. Tapi dengar ini baik-baik, ada pertukaran yang kedua, yang kemudian juga terjadi di atas kayu salib. Saya sebutnya, there is also a price exchange, and there is a value exchange. Ada pertukaran harga, dan ada pertukaran nilai, yang juga terjadi di salib. Apa itu pertukaran harga? Apa itu pertukaran nilai? Well, ini problem lainnya, kenapa kekristenan yang punya gambaran yang salah muncul hari-hari ini. Ini problem lainnya. Karena di dalam kekristenan kita diajar, kita dididik dan dengar khotbah yang bunyi kayak begini. Saudara-saudara, keselamatan Tuhan berikan kepada saudara, itu cuma-cuma. Itu gratis, benar? Saudara mulai berpikir, loh Pak, memangnya apa yang salah dengan itu? Saya kasih tunjuk apa yang salah. Manusia itu makhluk yang paling sulit menghargai sesuatu yang gratis. Manusia. Namanya barang gratisan, kita tuh susah hargain. Saya kasih contoh. Kalau saya datang satu kali sama Marcos teman saya bilang gini, kok gue kebetulan nih punya tiket konser, ini keren banget tiket konser. Semua orang pada nyari tiket konser ini udah kehabisan, kebetulan saya udah punya. Aduh, tapi ternyata di tanggal tersebut saya gak bisa pergi. Sayang kan gak dipakai. Gimana kalau nih tiket gue kasih aja lo, saya kasih dia. Marcos dikasih tiket konser bagus, senang dia. Kenapa senang? Satu, konsernya bagus, kedua, gratis. Gratis makin senang kan, gratis nih. Yo thank you bro, dia bilang. Habis dia pegang itu tiket, ngapain? Bawa pulang ke rumah. Yang berikutnya dia ngapain? Cek kalender dong, bener gak? Cek kalender. Sambil ngecek kalender, bener gak kalau ini yang ada dalam pikiran dia? Wah, saya cek nih kalender. Kalau kebetulan tanggal itu kosong, pergi. Kenapa? Ya mumpung udah ada tiket dan gratis. Tapi kalau kebetulan juga nggak bisa, ya udah nggak apa-apa juga, nggak usah pergi. Ya mumpung gratis, benar? Kalau gratis tuh boleh pergi, boleh enggak. Namanya juga gratis. Gimana kalau skenario ini saya rubah dikit? Saya bilang, bro, gue nggak bisa pergi nih. Udah deh gini deh, lu bayarin aja seharga gue beli kemarin. Gue nggak ambil untung. Berapa duit? Dia bilang, oh nggak murah, nggak mahal kok. Cuman 1 juta. Wih, 1 juta. Mau keluarin duit juga dia mikir dulu. Kenapa? Karena kalau sampai dia keluarin itu uang, dia nggak harus pergi. Bener nggak? Ketika kita diajar keselamatan kita gratis, ini problemnya nih. Makanya banyak orang Kristen yang menyepelekan dan yang meremehkan keselamatannya. Dia hidupin hidupnya kayak orang gak selamat sama sekali. Kenapa? Barang gratisan. Orang gak bisa hargain apa itu yang gratis. Saya mau ngomong baik-baik hari ini. Penebusan saudara. Kematian Yesus di atas kayu salib. Keselamatan saudara, itu bukan barang gratisan. Berhenti berpikir bahwa keselamatan itu gratis dan cuma-cuma. Nah, saudara mulai tanya, kalau itu nggak gratis, Pak, kalau itu nggak cuma-cuma, berapa harganya? Well, saudara mau tahu berapa yang saudara harus bayar buat keselamatan saudara? Saya kasih tahu harganya.
Harga yang sampai kapanpun saudara nggak akan pernah bisa bayar. Ini penebusan. Saya kasih definisinya. Penebusan adalah harga yang kemahalan yang Tuhan keluarkan buat tebus hidup kita. Maksudnya kemahalan gimana Pak? Saya kasih ilustrasi yang lain. Ini ilustrasi. Katakanlah saudara kebetulan adalah, ini ilustrasi ya. Kebetulan saudara adalah tukang bajai, yang dimana bajai itu saudara punya. Atau yang lain lah, beca. Saudara punya beca dan kebetulan saudara narik juga itu beca. Jadi ini beca saudara tarik sendiri itu beca. Oke? Suatu hari saudara lagi narik beca saudara sendiri. Dan lagi narik beca enak-enak, tiba-tiba nggak ada angin, nggak ada hujan. Brek! Saudara lagi apes di situ. Saudara tabrak mobil orang di situ. Sebagai akibatnya, ini mobil penyok dan rusak parah. Apa yang terjadi? Yang punya mobil keluar. Dia mulai maki-maki, marah-marah, sumpah serapah, kayak orang bahasa roh, cak. Habis selesai dia bilang begini, pokoknya gua nggak mau tahu. Ujung-ujungnya kamu harus ganti. Gampang kan? Ganti. Selesai. Sebagai tukang beca, gimana respon saudara? Stres. Kenapa? Namanya juga tukang beca. Udah pasti nggak punya duit buat ganti. Kalau bisa ganti, saudara nggak akan jadi tukang beca. Punya duit. Saking stresnya, kemudian dia tambah lagi, dia bilang gini, kalau kamu nggak ganti, saya panggil polisi, biar kamu di penjara. Makin ngeri juga di situ. Sebagai tukang beca yang stres, saudara mulai cari bantuan. So, ngomong kiri kanan, aduh tolong. Namanya juga tukang beca, teman-temannya tukang beca semua. Tolong. Nih gue bantuin goceng. Ya ampun 5.000 perak buat apaan? Akhirnya begitu stresnya, depresi, gak tahu jalan keluar. Saudara putuskan begini, udah deh, gini deh. Kalau perlu nih beca digadein sekalian. Supaya apa? Yang penting bisa tanggung jawab, bisa ganti. Daripada masuk penjara. Akhirnya saudara udah bulet. Ya udah beca ini gadein. Saudara mulai bawa ke satu orang, Pak tolong saya Pak. Saya mau jual beca saya harus ganti mobil itu saya tabrak. Orang itu lihat beca saudara, orang itu bilang, loh mana becanya? Kok udah penyok-penyok begini? Ingat tadi nabrak. Kok udah penyok-penyok begini? Ini mah bukan beca, ini mah besi tua. Saya gantiin 200.000 ya. Ya 200.000 nggak cukup. Bawa lagi ke orang lain, Pak tolong Pak. Orang ini bilang begini, aduh yang kamu bawa tuh udah nggak ada harganya. Tapi demi saya mau nolong loh. Udah deh 500 deh saya bayarin. Aduh Pak tapi 500 juga tetap nggak cukup, saya harus ganti mobil orang penyok. Begitu stresnya, begitu depresinya dan saudara nggak tahu harus kemana. Lihat gambaran ini. Gimana kalau tiba-tiba di tengah-tengah keadaan itu, tiba-tiba ada satu orang datangin saudara dan orang ini bilang begini, Pak, saya dengar Bapak lagi mau jual beca ya Pak buat gantiin itu. Iya Pak, aduh saya nggak tahu lagi harus kemana, saya minta tolong Pak. Oh gini Pak, sebentar Pak. Orang ini kemudian ngomong, gini Pak, saya ini kebetulan baru beli mobil Pak. Dan ini mobil saya satu-satunya. Dan kebetulan mobil yang baru aja saya beli, ini mobil Mercy seri terbaru Pak. Gini Pak, saya nggak mau lihat sampai Bapak nggak bisa ganti harus masuk penjara. Gini Pak, gimana kalau beca Bapak, saya tuker aja sama Mercy saya. Saudara lihat gambaran itu, kira-kira apa respon saudara? Hah? Beca ditukar sama Mercy, kok nggak sepadan? Nilainya jauh banget bedanya, bener? Saudara tahu itu gambaran apa? Saya kasih tahu itu gambaran apa? Itu gambaran penebusan yang saudara terima. Maaf saya ngomong. Tahukah saudara, hidup kita nilainya, sorry ya, nggak lebih dari beca bobrok. Maaf, nggak lebih dari itu. Ada neraka yang udah nanti kita. Waktu kita, kalau kita sampai masuk neraka, itu beca bisa-bisa masih ada di bumi, kita udah dalam neraka. Hidup kita nilainya nggak lebih dari beca bobrok. Tapi Yesus yang nggak berbuat dosa, Yesus yang mahal dan berharga, dia rela datang dan rela tukarkan hidupnya buat tebus hidup saudara. Beca yang ditukar sama Mercy. Dan kita masih bilang keselamatan kita gratis. Mikir lagi dong. Keselamatanmu gak gratis. Penebusanmu gak gratis. Ada harga yang kemahalan yang Tuhan harus keluarkan demi mendapatkan hidupmu. Kalau saudara ngerti aja, ada harga yang begitu mahal Tuhan keluarkan buat tebus hidup saudara. Mulai hari ini coba pikir, apa harga yang saudara gak siap berikan buat Tuhan ketika Tuhan minta sesuatu dari hidup kita. Berapa sering dan berapa banyak ketika Tuhan baru tunjukkan kita sesuatu, Tuhan bilang aku mau ketemu sama kamu. Aduh Tuhan, kalau saya harus saat teduh mah susah Tuhan bangun pagi. Kita bilang kemahalan Tuhan, nggak sadar bahwa Tuhan udah keluarkan harga yang begitu mahal buat tebus hidup kita. Tapi kita ngerasa kemahalan untuk bayar harga buat Tuhan. Kalau aja orang Kristen zaman sekarang ngerti,
ada harga yang sangat mahal yang Tuhan udah keluarkan buat kita. Maka responnya sederhana. Buat orang Kristen yang hidup hari ini, nggak ada harga yang kemahalan yang kita nggak siap untuk berikan buat Tuhan. Kenapa? Dia udah lebih dahulu keluarkan harga yang sangat mahal untuk tebus diri kita. Bukan cuma itu, lihat ini baik-baik. Dari sisi si pemilik beca, kita akan bilang, nggak mungkin beca saya dinilai sepadan sama Mercy. Tapi faktanya kita tahu bahwa Tuhan lakukan itu buat kita. Yang punya Mercy udah tukar Mercy-nya sama beca. Kita tahu itu sebagai fakta. Dari pikiran kita nggak mungkin itu bisa terjadi. Tapi kenapa kita nggak tanya, apa sih yang ada di pikiran yang punya Mercy? Kenapa dia sampai rela tukerin Mercy-nya buat beca? Saya mau ajak saudara untuk putar ke sisi yang satu lagi. Tuhan, kau lakukan itu buat aku, apa sih yang kau lihat? Gimana kalau yang punya Mercy ngelihat beca itu dengan cara yang berbeda? Gimana kalau dia bilang begini, saya tahu kamu beca, saya tahu nilaimu, kamu beca. Tapi di mata saya, beca kamu nilainya minimal sepadan sama Mercy saya. Tapi di mata saya beca kamu nilainya itu bahkan lebih tinggi daripada Mercy saya. Makanya menurut saya sepadan. Saya rela tukarkan Mercy saya sama beca kamu. Gimana kalau ketika Tuhan lihat kita semua, Tuhan bilang begini, aku tahu siapa kamu, aku tahu apa dosa yang kamu udah lakukan. Tapi gimana kalau kemudian Tuhan bilang begini, tapi aku yang menciptakan kamu. Kamu adalah buatan tanganku. Kamu adalah biji mataku. Dan aku gak menghendaki kamu binasa di dalam kekekalan. Aku rela untuk tukarkan putraku sendiri yang tunggal. Karena kamu berharga di mataku. Gimana kalau Tuhan lihat beca ini setara dan sepadan sama Mercy-nya dia. Dengan kata lain, kalau saudara ngerti itu aja. Berhenti hidup kayak beca hidup. Mulai hidup kayak Mercy hidup. Kenapa? Karena Tuhan lihat nilaimu itu setara dengan Mercy. Saudara bisa mulai bilang gini sampai mulai hari ini, Tuhan, aku tahu aku cuma beca. Tapi karena engkau pandang nilaiku setara dengan Mercy-mu Tuhan. Biarpun cuma beca. Biar beca ini berlaku layaknya Mercy-mu Tuhan. Kau tukar Mercy-mu buat beca ini. Biar mulai hari ini beca ini jadi Mercy-nya Tuhan. Ada pertukaran harga yang terjadi di salib. Ada pertukaran nilai yang terjadi di salib. Hidup kita yang gak ada artinya. Tuhan kasih nilai yang sangat tinggi. Kamu berharga, mahal di mata Tuhan. Ada pertukaran yang ketiga yang terjadi di salib. Dan ini puncaknya. Ini yang paling penting yang saya mau saudara harus ngerti. Ada pertukaran ketiga yang saya sebut, there is a life exchange. Salib bukan hanya tempat di mana ada pertukaran dosa dan pertukaran hukuman. Dosa kita dia pikul dan hukuman kita dia tanggung, bukan cuma itu. Salib juga bukan cuma ada pertukaran harga dan hukum dan nilai, tapi salib adalah tempat di mana ada pertukaran hidup di situ. Apa itu pertukaran hidup? Saya jelaskan pertukaran hidup dengan cara yang sederhana. Ini pertukaran hidup. Karena sekarang dia sudah mati buat saya. Sekarang saya mau hidup buat dia. Ada pertukaran hidup yang terjadi di atas kayu salib. Saya harus sebutkan ini. Zaman sekarang ini lagi beredar luas di luar sana satu pengajaran yang sangat populer. Pengajaran yang punya penekanan terhadap yang namanya anugerah atau kasih karunia. Pengajaran itu akan bilang begini sama kita. Karena Yesus sudah bayar harganya buat kita. Sekarang kita gak perlu lakukan apa-apa lagi buat dia. Karena Yesus sudah mati buat kita. Sekarang kita sekedar menikmati anugerahnya. Saya bilang, kamu lihat Injil kamu salah. Kamu gak ngerti apa yang terjadi di kayu salib. Kenapa kamu bilang, karena Yesus sudah lakukan semuanya buat saya sekarang gak perlu lakukan apa-apa lagi. Kalau orang benar-benar ngerti apa yang Yesus sudah lakukan buat dirinya, maka responnya gak akan seperti itu. Kalau orang ngerti, karena Yesus sudah lakukan semuanya buat saya, sekarang saya siap lakukan semuanya buat dia. Pengajaran itu seringkali kasih satu ilustrasi. Ilustrasinya bilang begini, kalau orang punya hutang, punya rumah, dia cicil rumah. Jadi hutang, beli rumah, nyicil. Kemudian ilustrasinya bilang, kemudian ada orang lain datang dan dilunasin itu rumah. Kan kamu gak perlu nyicil lagi. Karena rumah kamu udah lunas. Yesus sudah lunasi hidup kamu. Jadi kamu gak perlu lagi tanggung hukuman kamu. Well, analoginya benar. Kalau orang udah lunasin itu rumah, buat apa kita cicil lagi? Tapi kenapa berhenti di situ? Kenapa gak mulai berpikir? Memang saudara udah gak punya hutang lagi sama bank. Tapi sekarang orang yang lunasi rumah saudara, saudara punya hutang segala-galanya sama dia. Kalau ada satu orang yang ketika saya kecil dan miskin, saya gak punya apa-apa, saya dipungut sama orang itu.
Ketika saya nggak sekolah, dia masukin saya sekolah. Ketika saya nganggur, dia bilang udah saya masukin pekerjaan. Dan kalau sampai suatu hari saya berhasil dan sukses, harusnya saya tahu dan ngerti, saya bisa begini gara-gara dia. Gimana respon saya yang pantas? Gimana kalau saya bilang begini, saya tahu dia udah pungut saya waktu saya miskin. Saya tahu dia udah sekolahin saya. Saya tahu dia udah kasih saya pekerjaan sehingga saya sekarang punya banyak uang. Ya dia udah lakukan semuanya buat saya. Ya udah nikmatin aja, mau diapain lagi. Ada orang yang begini, tapi gimana sih yang pantas? Yang pantas orang ini akan bilang begini, dia udah lakukan semuanya buat saya. Sampai kapanpun saya punya hutang budi sama dia. Sampai kapanpun saya siap lakukan apapun demi dia. Kenapa? Karena dia udah siap lakukan semuanya buat saya. Ada pertukaran hidup yang terjadi di atas kayu salib. Kalau saudara ngerti, Yesus mati bukan cuma untuk selamatkan kita, buat kita lolos dari neraka dan masuk surga. Tapi Yesus sudah kasih segala-galanya buat kita, dengar ini baik-baik. Cuman ada satu respon yang pantas, yang orang Kristen harusnya berikan sama Tuhan, yaitu orang yang siap untuk serahkan dan persembahkan seluruh hidupnya. Tuhan, ini hidupku sekarang, pakai untuk kemuliaan. Saya mau kasih ilustrasi yang terakhir dan sesudah ini saya tutup. Untuk kasih ilustrasi ini, boleh saya minta Marcos untuk ke depan, kau bantuin. Saya mau kasih gambaran ilustrasi yang sangat visual. Saya mau saudara bisa lihat ini, gambarkan ini, bayangkan ini, untuk saudara ngerti apa itu yang namanya pertukaran hidup terjadi di salib. Bayangkan ini. Saya dan Marcos, kita berteman udah lama banget ya. 10-12 tahun segituan mungkin. Ya kira-kira 10-an tahun minimal kita udah berteman. Jadi ini cerita benar nih, memang teman dekat saya. Teman baik saya. Contoh, ini ilustrasi. Katakanlah suatu hari, saya lagi berjalan-jalan di satu pinggiran jalan. Ini jalan raya, saya lagi jalan di pinggiran situ. Hari itu saya begitu senangnya, saya begitu happy, saya nggak perhatikan sekitar, saya nyanyi-nyanyi, saya lompat-lompat, saya happy banget jalan di pinggiran jalan hari itu. Kalau gitu happy-nya, saya nggak sadar sama apa yang ada di sekitar saya. Ternyata di saat yang bersamaan, kebetulan ada Marcos dari kejauhan yang kebetulan lihat saya. Marcos berpikir, wah ini si Daniel nih, gue udah lama gak ketemu dia, kenapa gak gue datangin dia? Kita bisa nongkrong, kita bisa ngobrol, ya udah saya mau datangin dia, saya mau kejutin dia. Jadi dapat skenarionya. Saya lagi jalan sendirian, saya nggak sadar ada Marcos di situ, tapi Marcos tahu ada saya di situ, bahkan dia lagi mengarah datang ke arah saya karena dia memutuskan dia mau kejutkan saya. Itu skenarionya. Hari itu begitu senangnya saya jalan, dia mendekat ke arah saya jalan, dan saking happy-nya, saya nggak lihat kiri kanan, nggak perhatikan apa-apa, saya memutuskan saya mau nyebrang jalan hari itu. Ketika saya mau nyebrang jalan, apa yang saya lakukan? Saya langsung main nyebrang aja. Nggak lihat kiri, nggak lihat kanan, saya langsung main nyebrang aja. Yang saya nggak sadar, perhatikan ini. Yang saya nggak sadar, tiba-tiba dari jarak yang nggak terlalu jauh, tiba-tiba ada satu mobil truk yang sangat besar, melaju dengan kecepatan yang sangat tinggi, sedang mengarah ke arah saya. Saya nggak sadar itu. Truk yang sangat besar, dengan kecepatan yang sangat tinggi, sedang mengarah ke arah saya. Saya nggak sadar itu. Tapi karena Marcos dari kejauhan, memang lagi datang berusaha mendekati saya, apa yang dia perhatikan? Dia lihat truk ini datang mengarah ke saya. Di dalam pikirannya dia berpikir begini, kalau aja dia nggak menghindar sekarang juga, atau kalau aja nggak ada yang dorong dia sekarang juga, maka nggak mungkin ada cara si Daniel ini bisa lolos dari tabrakan. Saking dia refleks, saking dia spontan, dia nggak mikir lagi apa yang dia lakukan. Dia memutuskan untuk lari sekencang-kencangnya ke saya. Dan dia lakukan ini, dia dorong saya sekuat-kuatnya. Sebagai akibatnya, hari itu saya lagi jalan happy-happy, nggak ada angin, nggak ada hujan kayak sambar petir. Tiba-tiba saya terpental jauh, terguling-guling. Nggak tahu siapa yang dorong saya. Akhirnya saya bangunkan diri saya temukan lecet-lecet dikit-dikit, tapi saya selamat dan baik-baik. Tapi lihat ini baik-baik. Dikarenakan oleh apa yang dia buat sama saya. Dia dorong saya sekuat-kuatnya. Akibat dia lakukan itu. Maka akibatnya dia sendiri nggak sempat lagi untuk menghindar dari truk itu. Perhatikan ya, ini ilustrasi. Jadi nggak usah takut. Saya kasih ilustrasi ini berkali-kali belum pernah ada yang kenapa-napa. Sebagai akibatnya hari itu dia ditabrak sama truk yang besar ini. Dar! Dia terpental. Dia dorong saya selamat, tapi dia terpental karena ditabrak truk yang sangat besar. Ada dua berita. Hari itu ketika orang banyak temukan dia di situ, ada dua berita. Berita baiknya yang pertama, minimal dia nggak mati, masih selamat sesudah ditabrak truk. Tapi ini berita buruknya yang kedua, yaitu ketika orang pada akhirnya menemukan dia,
Luka yang diderita sama badannya begitu parahnya. Sampai-sampai mereka cepat bawa dia ke rumah sakit, dan ketika di rumah sakit, dokter menemukan parahnya luka dia. Dokter memutuskan begini, untuk dia bisa tetap selamat, untuk dia bisa tetap bertahan, dokter putuskan, maka tangannya harus diamputasi. Kakinya harus diamputasi. Bayangkan, dia sekarang gak punya tangannya, dan gak punya kakinya. Dan dia diperban, dia ada di rumah sakit. Pertanyaan saya buat saudara sederhana. Menurut saudara, kira-kira apa respon yang pantas yang seharusnya saya kasih sama dia ketika saya tahu apa yang dia lakukan buat saya? Saya kasih 3 pilihan. Ini kayak ujian nasional, A, B, C gitu kan. Pilihan pertama, pantas gak menurut saudara kalau saya lakukan ini? Hari itu saya baru sadar, ternyata ada yang dorong saya untuk saya terhindar dari truk itu. Dan hari itu juga saya sadar ternyata yang dorong saya ini teman saya sendiri. Dan hari itu juga saya baru ngerti bahwa karena dia dorong saya, dia tertabrak sama truk yang menyebabkan tangan dan kakinya harus diamputasi. Sesudah saya tahu semua itu, dalam hati saya berpikir, waduh, untung banget, saya selamat. Tapi Marcos harus ngalamin semua itu. Tapi kemudian saya putuskan begini, ya udahlah, toh saya udah selamat, mau diapain lagi? Dia nggak punya tangan, nggak punya kaki, ya udah nasib dia. Memang udah takdirnya dari sana, ya udahlah. Yang penting saya jalan lagi dengan hidup saya, toh saya masih utuh. Saya tanya sama saudara, menurut saudara respon saya yang pertama ini pantas nggak dilakukan sama dia? Oh saudara sangat sopan di sini. Ada orang lain, tempat lain bilang, waduh pak, yang kayak gitu kita lemparin batu aja tuh kurang ajar banget tuh orang. Dengar ini baik-baik. Hal yang paling buruk yang kita bisa lakukan, meresponi penebusan yang Tuhan udah lakukan buat kita adalah ini. Kita tahu Yesus pernah mati buat kita. Kita tahu pengorbanannya begitu besar buat kita. Tapi kita putuskan untuk tinggalkan itu di belakang. Pura-pura gak tahu, yang penting kita bisa hidup enak sekarang. Toh Yesus sudah mati, mau diapain lagi? Yang penting sekarang saya masuk surga. Hal yang paling buruk yang kita bisa lakukan jadi orang Kristen, sesudah tahu apa yang dia lakukan bagi kita, adalah kita tinggalkan itu di belakang. Alkitab sebut ini dengan istilah begini, kamu telah meninggalkan kasihmu yang semula. Saya dulu berpikir, gimana saya bisa tinggal di dalam kasih yang mula-mula. Tapi ketika pengertian ini mulai datang lagi sama saya baru belajar, ternyata saya bisa hidup di dalam kasih saya yang mula-mula. Gimana caranya? Ini yang saya lakukan. Sekarang setiap hari, saya bawa diri saya untuk berjumpa lagi dengan salibnya Tuhan. Ngerti lagi apa yang dia udah lakukan buat saya. Ada pertukaran dosa dan pertukaran hukuman di atas kayu salib. Saya yang harusnya mati, tapi Yesus mati buat saya. Saya jadi ngerti setiap harinya ketika saya jumpai salib itu lagi. Ada pertukaran harga, ada pertukaran nilai yang terjadi di situ. Saya mau hidup hari ini dengan standar yang tinggi. Karena saya dianggap Tuhan mersinya, bukan cuma beca. Saya gak mau tukerin hidup saya dengan barang-barang yang murahan. Saya gak mau masih main-main dosa yang konyol dan bodoh. Percabulan, perzinahan, pornografi. Saya ini mercy, kenapa main di comberan? Saya bawa diri saya tiap hari jumpai salib itu dan ngerti. Yesus, engkau udah mati buat saya. Sekarang saya mau hidup buat engkau. Respon yang kedua. Sesudah saya tahu apa yang dia lakukan. Gimana kalau saya putuskan untuk datang ke rumah sakit hari itu dan bilang gini, hey bro, gue baru tahu ternyata lu yang dorong gue. Aduh, bro, thank you banget ya, thank you banget. Aduh bro, gue juga baru tahu lu harus kehilangan tangan. Lu harus kehilangan kaki lu supaya lu bisa selamatin gue. Thank you lo bro, thank you banget bro. Thank you banget. Tapi bro, aduh, tolonglah. Lu harus ngerti juga. Lu kan tahu gue punya anak, gue punya istri. Gue harus balik sama kehidupan gue. Tapi thank you banget. Tapi gue ada punya kehidupan yang gue harus terusin. Tapi thank you banget bro. Thank you ya bro. Thank you. Saya jalan dengan hidup saya. Respon kedua, pantas gak menurut saudara? Hah? Saya bilang thank you sama dia. Tapi kemudian saya jalan dan hidupi hidup saya lagi sendiri. Pantas gak menurut saudara? Bukankah yang kedua ini seringkali juga jadi gambaran hubungan kita sama Tuhan? Kita datang sama dia. Kita bilang, Tuhan aku tahu engkau udah mati buat aku. Terima kasih Tuhan. Kita berhenti di titik terima kasih Tuhan. Bahkan gak jarang kemudian kita bungkus dengan kata-kata yang manis. Tuhan, gak ada yang lain yang kami bisa berikan sama Tuhan selain ucapan syukur kami. Habis kita bilang thank you, kita balik hidupi hidup kita sendiri. Hari ini saya mau saudara ngerti gambaran ini.
Thank you saudara gak cukup. Kalau saudara benar thank you sama dia. Jangan bilang sama Tuhan, Tuhan gak ada yang lain yang aku bisa berikan. Selain aku berterima kasih sama Tuhan, ada yang lain. Serahkan hidupmu untuk dia pakai buat kemuliaannya. Respon yang ketiga yang terakhir. Ini pantas gak menurut saudara? Hari itu saya datangin dia di rumah sakit. Dan saya bilang, aduh bro, gue baru tahu, lu yang dorong gue. Aduh bro, gue baru tahu lu harus kehilangan tangan, kehilangan kaki, supaya bisa selamatin gue. Saudara tahu apa yang harusnya pertama kali saya lihat? Hari itu saya lihat dia di rumah sakit. Saudara tahu apa yang harusnya pertama saya lihat? Saya kasih tahu saudara apa yang harusnya saya lihat. Ini yang saya lihat. Itu saya yang harusnya ngalamin apa yang dia alamin. Itu saya yang harusnya gak punya tangan. Itu saya yang harusnya gak punya kaki. Itu saya yang harusnya ngalamin semua itu. Kalau bukan karena dia yang selamatkan saya. Lain kali saudara lihat Yesus mati di atas kayu salib. Bayangkan itu saudara yang harusnya ada di situ. Kalau aja bukan karena Tuhan yang rela mati buat kita. Kesadaran itu akan bikin saya datang lebih dekat sama dia dan saya akan bilang begini, bro, lu kehilangan tangan lu buat gue. Mulai hari ini, biar tangan gue jadi tangannya lu. Lu kehilangan kaki lu buat gue. Mulai hari ini, kaki gue jadi kaki lu. Hidup gue jadi hidup lu. Lu pergi ke tempat di mana lu mau pergi. Lu sentuh orang-orang yang lu mau sentuh dengan tangan gue. Pakai hidup gue untuk jadi hidup lu. Menurut saudara respon ini pantas apa enggak? Dia udah kasih semuanya buat saya. Satu-satunya respons yang pantas. Buat orang yang ngerti Tuhan udah mati buat dirinya. Gak ada respon yang lain. Pertanyaannya bukan berapa banyak yang siap kita kasih buat Tuhan. Saudara belum ngerti tentang penebusan. Orang yang ngerti dirinya udah ditebus. Pertanyaannya bukan berapa banyak lagi yang kita siap kasih buat Tuhan. Saya udah serahkan semua-muanya buat dia. Tuhan, Engkau udah mati buat saya. Saya mau hidup buat Engkau. Biar hidup yang kuhidupi ini sekedar untuk menyenangkan hati Tuhan. Biar obsesi hidupku hanya untuk memuliakan Engkau. Biar lewat hidupku ada keharuman pengenalan akan Engkau. Kalau aku bernafas buat Engkau. Kalau aku berjalan buat Engkau. Kalau aku bekerja buat Engkau. Apapun yang aku lakukan adalah responsku. Respons dari apa yang telah Engkau lakukan buat aku. Engkau udah serahkan semua-muanya buat aku. Aku siap serahkan semua-muanya buat memuliakan nama Tuhan. Saya mau ajak kita untuk doa. Thank you bro. Tuhan terima kasih buat siang hari ini. Kalau kami boleh datang ke tempat ini. Dan kami boleh sekali lagi mengalami perjumpaan dengan salib-Mu. Hari ini kami diperhadapkan dengan realitas salib-Mu. Ampuni kami Tuhan. Kalau selama ini kekristenan kami telah melenceng begitu jauh dari yang semestinya. Kekristenan yang cuma fokus sama diri kami sendiri. Hari ini kami ngerti bahwa semuanya bukan lagi tentang kami. Tapi tentang Engkau, pengorbananmu dan apa yang telah Engkau lakukan. Menyebabkan kami siap untuk menyerahkan segala-galanya buat Engkau. Sepanjang bulan ini ketika kami belajar tentang komitmen. Komitmen yang nomor satu dan yang terutama yang kami mau punya mulai hari ini. Karena ini komitmen kami. Tuhan hidup kami bukan punya kami. Kami mau bisa katakan seperti Yohanes Pembaptis. Tuhan biar mulai hari ini Engkau yang semakin bertambah-tambah. Dan aku yang semakin berkurang-kurang. Tuhan kami mau bisa berkata seperti Paulus. Bahwa hidup yang kuhidupi ini karena kasih karunia, anugerah karena Yesus. Itu sebabnya aku mau hidup sekarang. Tapi bukan lagi aku yang hidup. Tapi Kristus Yesus yang hidup di dalam dan melalui aku. Hari ini saya mau tawarkan ini buat saudara yang ada di tempat ini. Saudara yang mau buat dedikasi yang baru, komitmen yang baru. Saudara mau bilang gini sama Tuhan, Tuhan ampuni aku. Dan mulai hari ini hidupku bukan tentang aku lagi. Aku mau komit Tuhan. Mulai hari ini aku mau belajar persembahkan seluruh hidupku. Seluruh yang adalah aku untuk sekedar menyenangkan hati Tuhan. Saya mau ajak saudara untuk bangkit berdiri di tempat saudara masing-masing. Izinkan saya berdoa buat saudara di tempat ini. Saya gak mau saudara yang berdiri cuma karena ikut-ikutan. Kita gak butuh itu di sini. Saudara tahu keadaan saudara dan Tuhan tahu hati saudara. Tapi saudara yang benar-benar komit bilang, Tuhan, aku jadi ngerti sekarang apa yang Tuhan udah lakukan buat aku. Gak pantas lagi Tuhan, aku sekedar hidup buat kepentinganku sendiri. Buat kesenanganku sendiri. Aku mau persembahkan hidupku ini Tuhan. Angkat tangan saudara, Tuhan. Orang-orang ini angkat tangan mereka sebagai tanda penyerahan hidup mereka sama Tuhan. Tuhan Engkau yang sudah mati untuk menebus hidup mereka. Sekarang mereka menyerahkan dengan rela. Mereka menyerahkan otoritas atas hidup mereka kepada Tuhan. Tuhan Engkau yang jadi punya kendali mulai hari ini atas hidup mereka.
Mereka nggak akan bergumul lagi, mereka nggak akan berdebat lagi. Karena hidup mereka ngerti hari ini adalah sepenuhnya milik Tuhan. Karena Tuhan udah tebus dengan darah yang mahal, dengan harga yang mahal. Dan Tuhan, aku berdoa, ini doaku hari ini Tuhan. Hidup yang hari ini mereka bawa dan persembahkan sama Tuhan. Tangan yang mereka angkat di hadapan Tuhan dan bilang, ini hidupku Tuhan, pakai untuk memuliakan Engkau. Tuhan, aku berdoa, Engkau ambil hidup mereka masing-masing. Genggam dengan tanganmu yang kuat. Dan jangan biarkan apapun merampas hidup mereka. Dan mulai hari ini tanganmu yang kuat yang akan menuntun setiap mereka untuk menemukan panggilan hidup mereka. Mengikuti panggilan hidup mereka. Dan menggenapi panggilan hidup mereka. Agar lewat hidup setiap mereka ada kemuliaan Tuhan dinyatakan. Agar lewat hidup setiap mereka ada bangsa ini yang dirubah bagi kemuliaan Tuhan. Genggam erat hidup mereka Tuhan. Dan hari ini iblis, Engkau dengar, aku gak izinkan Engkau untuk menyentuh hidup orang-orang ini. Karena mereka milik Tuhan. Karena mereka udah persembahkan seluruhnya hidup mereka buat Tuhan. Dan mulai hari ini iblis dengar, Engkau gak bisa membuat mereka menyimpang, melenceng lagi dari panggilan yang Tuhan punya buat mereka. Tuhan lindungi setiap mereka. Bukan cuma demi mereka, tapi demi panggilan yang Tuhan punya di dalam hidup setiap mereka. Biar lewat mereka bangsa ini berubah. Lewat mereka kota ini berubah. Ada keharuman pengenalan akan Tuhan yang disebarkan lewat hidup mereka. Hidup yang mereka abdikan untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan buat siang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan buat komitmen yang baru. Sama-sama katakan yang percaya. Amin. Terima kasih Pastor Daniel untuk firman yang sangat memberkati. Kiranya Tuhan Yesus memberkati Pastor.